barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala tak pernah putus-putus kita terima. Oleh sebab itu, lisan kita, hati kita dan anggota tubuh kita tak boleh pula putus-putus mengucapkan syukur dan memuja dan memuji Allah SWT, serta mengamalkan nikmat yang diberikan pada sesuatu yang menandakan kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, hujan turun juga rahmat dari Allah. Allahumma sayyiban nafi'ah, ya setidaknya mengurangi panasnya dalam masjid. Kadang-kadang diangi AC tak tahu sewenang, tapi kalau lihat udara hujan, alhamdulillah dapat mendinginkan dan juga mengokohkan kita di masjid. Yang enggak lama-lama sekete, kokoh duduknya di dalam masjid. Apalagi kalau hujannya tambah lebat, alhamdulillah. Oleh situ sekali lagi kita bersyukur kepadanya atas nikmat ini. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Masya Allah, yang sangat bergembira melihat umatnya senantiasa di jalan yang terang dengan selalu berada di majlis ilmu yang selalu didoakan oleh seluruh makhluk sampai ikan-ikan di laut. Mudah-mudahan majlis kita termasuk majlis yang didoakan itu,
sehingga tak satu pun kita selepas pengajian ini kecuali dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, doa kita pula untuk para orang tua kita, para guru, para masyayikh, ustadz, ustazah, dan umi kita, serta saudara mara kita yang masih hidup, semoga selalu diberikan taufik dan hidayah untuk istiqamah seperti yang diperintahkan Allah dan Rasul. Dan yang sudah mendahului mudah-mudahan membawa amal yang diterima, dosa yang diampuni, serta rahmat Allah yang meliputi. Amin. Baiklah, khususnya imam kita Muslim rahimahullah, yang malam ini kita mengambil manfaat dari warisan ilmu yang dituliskannya dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Alhamdulillah sampai kita bab yang ke-43 dari kitab As-Salah ini, babu fadlis sujudi wal hathi alaihi, bab tentang keutamaan sujud, wal hathi alaihi, dan motivasi untuk memperbanyak sujud. Di dalam bab ini Imam Muslim rahimahullah ingin menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan sujud, yaitu maknanya adalah sujud dalam salat. Apa tandanya yang dimaksud sujud dalam salat? Apa tandanya yang dimaksud itu adalah sujud dalam salat? Sebab dalam kitabus salah, dalam kitabus salah pembahasannya dalam kitabus salah, berarti yang dimaksud adalah sujud dalam salat. Taib, mana yang lebih afdal dalam salat itu, lama berdiri atau banyak sujudnya? Lama sujud, antum maliki ya. Baik. Mana yang lebih bagus? Kita dengarkan dulu hadisnya. Sebab hadis tentang fadilat lama berdiri sudah lewat di sebelum babnya. Nah, dan sebenarnya khilaf ini juga sudah disebutkan sebelumnya, tapi memang pasal jalan dilalui, lancar kaji, dia ulang balik insyaallah. Kaum muslim. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsani Zuhair ibn Harb, telah menceritakan kepadaku hadis ini Zuhair ibn Harb, yaitu Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasa'i Abu Khaythamah Al-Baghdadi, imam musannif, banyak tulisan hadisnya. Qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim, haddatsana Al-Walid ibn Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi. Beliau adalah thiqatun lakin mudallis, tapi di dalam sanad ini dia tidak mentadlis. Sebab dia mengatakan sami'tu, saya mendengar. Dan dia mendengar dari Al-Auza'i, dan gurunya Al-Auza'i adalah Abdurrahman ibn Amr Ad-Dimashqi Abu Amrin Al-Auza'i, salah satu dari 4 pilar fatwa umat Islam di masanya. Al-Auza'i di Syam, Al-Thawri di Irak, Al-Lays ibn Sa'ad di Mesir, dan Dasman Yahya tidak ngaku deh. Di masa itu ada Dasman Yahya, sekarang aja tidak dianggap juga. Jadi di Imam Malik di Hijaz, yang tinggal di Madinah. Ulang boleh. Al-Auza'i di Syam, As-Thawri di Irak, Al-Lays ibn Sa'ad di Mesir, dan Malik di Hijaz, Makkah dan
Madinah. Nah, Al-Auza'i adalah salah satu daripada fondasi fatwa pada hari itu. Macam sekarang ini, siapa-siapa yang jadi ulama-ulama besar dunia yang jadi rujukan fatwa umat Islam pada umumnya hari ini. Dulu di masa Syekh bin Baz masih hidup kan? Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, dan seterusnya. Sah? Nah, ya sekarang mungkin pindah lagi pada generasi selanjutnya. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Saleh Al-Fauzan, dan lain-lainnya. Nah, dan mungkin ke depannya pindah lagi kepada generasi yang selanjutnya. Itu tanpa dikampanyekan, tanpa dipromosikan, sudah otomatis Allah jadikan hati kita cenderung kepada orang-orang yang konsisten dengan ilmunya, konsisten dengan ilmu dan amalnya. Allah yang membuat orang percaya kepadanya, bukan karena promosi jabatan, bukan karena marketing, bukan pula karena di voting atau diviralkan. Otomatis sebab orang yakin karena dengan ilmu dan amal mereka yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala hadatsani al-Walid ibn Hisham al-Mu'aidhi, telah menceritakan kepadaku, kata Al-Auza'i, Al-Walid ibn Hisham al-Mu'aidhi, qala hadatsani Ma'dan ibn Abi Talha al-Ya'muri, telah menceritakan kepadaku Ma'dan ibn Abi Talha al-Ya'muri, qala, dia berkata, laqitu Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertemu dengan Thawban maula Rasulullah, mantan hamba sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pucat bertemu Nabi alaihi salatu wasallam karena rindunya berdenganmu dengan Nabi, sampai dia berkata, ya Rasulullah, andainya saya meninggal, kalau di dunia saya masih mudah bertemu denganmu, tapi sampai di akhirat nanti bagaimana? Tentu surgamu lebih tinggi. Maka Nabi turun ayat, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Jawabannya, Nabi terdiam karena dia tidak punya kuasa menentukan tingkat surga untuk umatnya. Dia hanya diberikan oleh Allah pesan-pesan supaya berlomba mendapatkan surga yang tertinggi. Tempat antum dia nggak tahu, kecuali kalau diberitahu oleh Allah SWT. Maka Thawban ketika dia bertanya seperti itu dan berharap, besok gimana caranya saya bisa bertemu dengan kau lagi ya Rasulullah, saking cintanya pada Nabi sampai tidak bertemu beberapa hari dia kurus, ya, kehilangan semangat hidup. Makanya dia bertanya ke Nabi alaihissalam, Allah yang jawab, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, taat pada Allah dan Rasul. Nah, tentu tahu mana taat itu. Taat itu tidak banyak cerita orang, kan ya, di sitong demong gua, kan ya, disuruh amwa, ditagang tidak bangkang. Tapi kalau di citong ndo cayo itu tak ada, disuruh ndak amwa tak ada, ditagang cek alasan untuk membangkang, le tak ada, tidak tahan. Jadi tentu, jadi nanti wajib saudara, bos sampai tak wajib tu dia tak paso saudara, kan dia, kan dia wajib dia tak paso. Ya kalau tak dikojong, berdosa. Kalau orang tak ada, tak cik ni kojong wajib juga. Tapi harus sodon perintah kalau bisa dikojong. Kalau bisa dikojong dan solo yang ditogang, jangan nanti haramnya dulu. Yang makruh pun mesti ditinggalkan. Bagan yang ikhtilaful ulama di dalamnya antara halal dan haram, maka kita tinggalkan.
Jangan cari alasan untuk menghalal-halalkan yang haram dulu. Kalau tiada contoh menghalalkan yang haram dulu, joleh bang, haram berusaha je menghalalkan. Baca perkataan-perkataan ganjil, referensi-referensi yang tidak ma'ruf, ya, yang takwil-takwil yang tidak benar, hanya mengikut hawa nafsu. Tentu tidak, bukan menciptakan orang taat, menciptakan orang yang membangkang tauhid. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Thauban radhiyallahu taala anhu ingin bertanya kepada Nabi SAW. Maka jawab Allah, siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka lah yang akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, seperti siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan, was-syuhada, orang yang sampai mati membela kebenaran, syahid fisabilillah, was-salihin, dan orang-orang saleh. Orang saleh itu dengan dua syarat, ikhlas dan benar. Ikhlas dan benar. Ikhlasnya lillah, benarnya di atas sunnah Rasulullah SAW. Kalau di atas selain sunnah, sekalipun hasanah, tidak saleh. Tidak saleh. Walaupun ngajak acu saleh atau saya saleh, tidak saleh dah. Sebab syarat saleh itu, satu ada SK, dua sesuai SOP. Nah, ada SK dan sesuai SOP. Pekerjaan khusus, proyek khusus harus SK khusus pula. Tidak bisa dengan PL juga. Tak tentu deh. Kau tak mau saja mau lagi kena pakai istilah-istilah itu. Nah, Allah musta'an. Ya Ustaz, dia mau ngilu Ustaz, nak paham menjurunya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa hasuna ulaika rafiqah, dan mereka lah teman-teman terbaik. Nanti kita kalau memang taat pada Allah Rasul akan berteman dengan mereka nanti di akhirat. Jangan takut oleh Thauban. Ini jawaban Allah terhadap pertanyaan. Nah, Thauban radhiyallahu taala berkata, faqultu Ma'dan ibn Abi Talhah al-Ya'muri bertanya kepada Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Taib, faqultu akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Beritahukan kepadaku amalan yang aku kerjakan, dengannya aku bisa masuk surga. Ba ini lil jaza, bukan lil sabab. Artinya sebagai balasan amal itu saya dapat rahmat Allah masuk surga. Karena sepakat ijma' bahwa amal tak memasukkan kita ke surga, tapi rahmat Allah lah yang memasukkan kita ke surga. Tapi ingat, amal rahmat Allah itu qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang muhsin. Siapa yang muhsin tadi? Yang ikhlas dan benar amalnya. Kalau tidak ikhlas, tidak muhsin. Kalau tidak benar pekerjaannya, tidak muhsin. Apa ukuran benarnya? Di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh enggak, jangan klaim kebenaran kalian. Enggak, bukan klaim kebenaran. Karena dulu Nabi sebelum diberi ilmu oleh Allah, enggak tahu dia mana yang benar. Kapan dia tahu yang benar? Setelah Allah beri ilmu. Ma kunta tadri mal kitabu wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Tetapi kami jadikan wahyu Al-Quran itu cahaya yang dengannya kami beri petunjuk siapa yang kami kehendaki. Kalau antum belum mau mengikuti petunjuk itu, barangkali belum dikehendaki Allah. Minta kepadanya lebih serius lagi. Tapi dengan catatan, tinggalkan dan tanggalkan cinta-cinta kepada selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau cintamu masih mendua, Allah itu pencemburu, Rasul pencemburu. Kalau kau serikatkan masih cinta kepada selainnya, maka Allah tinggalkan kita. Kalau dia tinggalkan kita, tidak diberikannya hidayah. Sekalipun kita hafal hidayah itu, tapi tidak bermanfaat bagi kita.
Nasallallahu assalamata artinya. Berapa banyak orang faham, tahu apa je acuh. Tantu yang alun lahir ni yang lapal dan nyonya. Alun ni lahir ni awaknya lapal deh hadis tu. Ya, wang sang jangan faham. Kan ya? Tapi tu apa dia buat juga? Ndak itu tiang. Itu masalah. Itu tiur masalah. Ndak. Berarti Allah belum beri kamu hidayah. Apa sebab? Belum serius untuk meniti jalan hidayah. Masih mendua cintanya. Masih mendua cintanya. Baik. Qala qultu bi ahabbil a'mali ila Allah. Atau dia mengatakan, perawi ragu apakah dia mengatakan dengan amalan yang paling dicintai Allah. Yang paling dicintai Allah. Fasakat. Lalu Thauban diam, tidak menjawab. Summa sa'altuhu fasakat. Saya tanya lagi, diam lagi dia. Summa sa'altuhu salisa. Lalu saya tanya lagi untuk ketiga kalinya. Faqala sa'altu an zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya menanyakan itu dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dullani ala amalin a'maluhu adkhul bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang kalau ku kerjakan dia akan menyebabkan saya masuk surga. Taib. Faqala, Nabi SAW menjawab, alaika bikathratis sujudi lillah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud lillah kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Sebab tidaklah kau sujud sekali sujud kepada Allah kecuali Allah angkat satu derajat. Berarti satu derajat naik, sujud lagi, naik lagi, sujud lagi, naik lagi. Jadi semakin banyak sujudnya, semakin tinggi naik derajatnya. Dan banyak sujud di sini maksudnya kaum muslimin dan muslimat bisa diartikan dengan tulus sujud, seperti yang ditafsirkan oleh para ulama, yaitu lamanya sujud. Sebagaimana kasratul qiyam maknanya adalah tulul qiyam, yaitu lamanya berdiri. Nah, taib. Illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Dan sebaliknya Allah gugurkan setiap kali sujud satu kesalahan, satu dosa. Nah, kalau tidak tetong dosa, jen tetong lo sujud. Kalau tidak tetong dosa, jen tetong lo sujud. Biarlah lama-lama sujud. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sebagian kita kadang-kadang karena masbuk, bapak kan copek ngojo imam zikir bersama kan. Seolah-olah pon tiang lo zikir bersama pada sujud. Contoh satu ungge je nya. Nah, bawa copek kata sudahnya nak menampung sudah salat. Ini kan karena kesalahan pemahaman. Ada seorang bertanya melalui telepon ke Syekh, Assalamualaikum Syekh Muhammad, Syekh Nusaimin. Ditanya, Waalaikumsalam warahmatullah. Syekh, ini pertanyaannya agak menggiring seketik. Nyuwang berdoa sudah solat tu bid'ah. Kan menggiring ya. Ya, iyo bid'ah berdoa setelah selesai solat. Apa hukum tu bang? Hah? Bid'ah? Abang cuma copek gitu. Tapi Syekh paham. Itulah mufti itu paham latar belakang orang yang bertanya. Maka dia kalau ibarat ikan, kalau ikannya ikan apa, kalau pantau bisa langsung enggui, bisa belum katih ya. Tapi kalau ikan taman jangan coba boleh. Putri dah. Kan ya? Jangan dua segangnya. Pahamnya enggak? Hanya kalau enggak pandai mancang, jangan mancang, mukik aja lah. Fahamnya? Kalau ada kanyi kalau untuk nganyi nak utiang, kanyi getek nombor lonci umpan. Kan dia jangan berhati ndak aniur. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi saya paham ini orang sudah dicekokin. Nah, istilahnya sudah pakai tadi aku di umpan no.
Akhirnya Syekh menjawab begini, nya amwong ditunjuk di Allah Ta'ala aja Rasulnya nya. Itu diulang pertanyaan dia. Enggak, amwong kalau Allah nunjuk aja Rasulullah mau ikutnya. Tentu kalau orang beriman kan kalau pertanyaan itu enggak mau kecil. Tahu saja lei iya nya Syekh, iya nya. Aja dong menangnya. Lalu baca dek Syekh. Baca ayatnya sih. Selesai salat maka berzikirlah pada Allah. Wa idza qadaitumus salat, ya tapi artinya wa idza qadaitumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Apabila kamu selesai salat, apa perintahnya? Fazkurullah. Berzikirlah pada Allah dalam keadaan qiyaman. Mak langsung tahu gak sembuh ini. Tidak duduk mulai dia. Artinya apa? Karena mungkin orang akan mengingkari orang langsung berdiri selesai salat. Sebab tadilah keyakinan mesti sampai rutin berzikir, berdoa bersama. Kalau tidak, seolah-olah salat tidak sempurna. Jangan sampai tidak sana, tidak sempurna. Sebab sampai kepada petinggi ulama-ulama kita di negeri ini, ketika milih imam untuk masjid-masjid pemerintah dan paripurna misalnya, bersyarat tuh yang pandai zikir karya. Itu syarat dak kejar udah. Ndak tahu yang dewang hafalan pok juz. Hafalannya juz 30 itu kurang lancarnya, tapi pandai zikir karya. Alai, kalau pandai zikir karya lulus. Tanyalah, "Beb, Bapak hafalan 30 lah dua sertifikat Allah. Padang zikir karya, itu tidak pandai Pak, tidak lulus." Kalau Nabi aqra'uhum li kitabillah, tapi kalau sekarang tidak, ajharuhum li zikrillah. Yang paling karya zikir itu yang lulus, yang paling karya belum tentu lulus. Itulah masalah. Nah yang seperti ini pasti pertanyaan seperti itu, pertanyaan menggiring. Akhirnya saya bilang aja, Allah bunyinya selesai salat berzikirlah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan atau sedang duduk, wa ala junubikum bahkan sambil berbaring sekalipun. Itu tanda tidak ada ritualitas khusus modelnya. Artinya walaupun yang lebih afdal adalah yang dilakukan Nabi, duduk dulu sampai selesai. Tapi Allah berikan ini solusi supaya orang tidak mengira bahwa mesti seperti ini selamanya. Jelas ya? Jadi dan Nabi SAW apa yang ditunjukkannya? Selesai salat juga zikir. Tak pernah pula diriwayatkan selesai berzikir Nabi mengangkat kedua tangannya dan saudara-saudaranya kaum muslimin di belakang mengaminkan. Nah, kalau sekarang itu diwajibkan, berarti kita mengikuti siapa? Mengikuti Allah dan Rasul? Tidak ada. Allah tidak, Rasul tidak. Karena yang disuruh adalah berzikir. Itu yang berdoa aja tidak boleh ada nang. Bukan tidak boleh berdoa. Jangan salah paham. Awak tidak pernah melarang orang berdoa, tapi jangan diwajibkan. Maka saya tidak jawab bid'ah atau tidak, tapi dia tunjukkan ini sunnah Nabi SAW. Itu nilailah sendiri. Ini sunnah Nabi SAW, berzikirlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul kiram. Taib, Allah hapus dosa. Qala Ma'dan, berkata Ma'dan ibn Abi Talha al-Ya'muri, thumma laqitu Abu Darda. Kemudian saya bertemu dengan Abu Darda. Abu Darda as-sahabi. Fasa'altuhu, lalu saya tanyakan pula dengan pertanyaan yang sama. Faqala li mithla ma qala li Thauban. Lalu dia menyebutkan seperti yang dikatakan oleh Thauban, bahwa dia bertanya juga kepada Nabi SAW, maka Nabi suruh dia memperbanyak sujud. Berarti sujud adalah amalan yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga. Kenapa?
Karena kaedahnya awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah salatnya. Idza saluhat atau idza qubilat, bila salih salatnya, ikhlas dan ikut sunnah Nabi SAW, ikhlas dan ikut sunnah Nabi SAW, maka salihat sairu amalih, amalan yang lain akan ikut salih. Dan memang terbukti orang yang salatnya salihah, amal yang lain ikut salih. Naam, Allah yang katakan wa aqimus salata fa innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tak perlu latihan lagi, asal salatnya salihah otomatis mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau belum salihah jangan harap. Jangan harap. Dan syarat salihah itu dua tadi, mesti ikhlas dan mesti ikut sunnah Nabi SAW. Kalau tidak kena di ikhlas berarti kena di sunnahnya. Kena di ikhlas berarti kena di sunnahnya. Masa untuk berdakwah kadang orang suka memfitnah dan berbohong. Memfitnah dan berbohong. Nah, apakah ini bermanfaat salatnya? Demi Allah tidak. Dan berbohongnya kadang untuk berjualan selain sunnah Nabi SAW. Karena tidak mungkin orang mendakwakan sunnah berbohong. Tapi pasti yang berbohong mendakwakan selain sunnah Nabi SAW. Ya, karena sunnah tidak mungkin mengajarkan berbohong. Tidak mungkin mengajarkan berbohong. Nah, kalaupun ada di antara mereka yang menyebutkan hadis yang palsu, itu bukan karena sengaja, tetapi karena tidak tahu. Ketika diberitahu, mereka langsung mencabut. Tidak bertas sebagian kita, ya sudah jelas salah dan keliru, tapi berusaha menegakkan benang basah. Benang kayangnya payah nogang, apalagi benang basah. Yang kayang sampai payah nogang. Terpaksa adin tali lang-alang dulu bawa tagak tali. Tapi kalau apalagi benang basah. Antum kalau nak menyimpan barang salah, tidak akan pernah bisa disimpan dengan rapi. Bangkai itu disimpan dengan apapun akan tercium baunya. Kecuali orang yang memang tak ada penciumannya sama sekali, kena corona dia, itulah. Tapi kalau masih ada juga orang sehat pasti tercium baunya. Ma'asyarul kiram. Jadi Abu Darda juga merekam hal yang sama dari Nabi SAW. Kemudian Imam Muslim menyebutkan hadis yang kedua dalam bab ini. Nanti selesai kedua hadis ini kita masuk ke masalah yang kita sebutkan tadi. Qala rahimahullah, haddatsana al-Hakam ibn Musa Abu Salih, telah menceritakan kepada kami Al-Hakam ibn Musa Abu Salih al-Misri. Taib. Qala haddatsana Hiql ibn Ziyad. Hiql ibn Ziyad As-Saksaki. Tapi bukan dari suku Sasak ya, bukan orang Sumbawa, bukan. NTB kan suku Sasak ya, bukan, tapi Saksaki. Kawan saya dulu waktu sama di Madinah, ada teman saya orang Lombok dari suku Sasak. Mak, uang suku Densen ya. Uang suku adanya masuk hadisnya kan. Waktu di Libya dulu sekelas, tapi setelah di Madinah saya lebih duluan, jadi adik tingkat jadinya. Anggota DPRD juga di NTB. Dia bilang, kok kawan apa uang suku Sasak? Bukan, ini Saksaki. Ad-Dimashqi. Dia adalah murid dekat siapa tadi, Imam Mufti Syam tadi, Al-Auza'i. Beliau adalah juru tulis kitab-kitab Al-Auza'i, seperti Al-Muzani menjadi juru tulis kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Ini muridnya Al-Auza'i, murid Al-Auza'i, dan akhirnya juga jadi mufti besar di Damaskus atau di Syam. Hiql ibn Ziyad As-Saksaki Ad-Dimashqi qala sami'tu Al-Auza'i. Dia berkata, saya mendengar Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr, Al-Auza'i Abu Amr
Ad-Dimashqi. Qala hadatsani Yahya ibn Abi Katsir. Telah menceritakan kepadaku Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami thumma Al-Basri, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Kan ada 6, 1 di Madinah Al-Imam Az-Zuhri, 1 di Mekah, yang nomor 2 maksud saya Amru ibn Dinar di Mekah, Yahya ibn Abi Katsir di Basrah, Qatadah ibn Di'am As-Sadusi di Basrah, Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Al-A'mash di Kufah, dan Abu Ishaq Abdullah ibn Amr As-Sabi'i juga di Kufah. Nah, jadi sebagian besar sanad hadis melalui jalan mereka, khususnya Imam Az-Zuhri alaihi rahmatu rabbi. Qala hadatsani Abu Salamah, telah menceritakan kepadaku Abu Salamah. Ini riwayat tabi'i dari tabi'i. Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Ayahnya orang kaya yang dijamin masuk surga, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Anaknya menjadi salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in ala khilaf fil as-sabi' minhum. Qala hadatsani Rabi'atu ibn Ka'ab al-Aslami, telah menceritakan kepadaku Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi, lalu saya bawakan untuknya. Ini kan sahabat selalu berinisiatif membantu Nabi tanpa diminta. Nah, dan selalu yang berinisiatif, yang ada keinginan tanpa diperintah dan disuruh, pasti akan lebih cepat dapat apresiasi daripada yang menunggu perintah lebih dulu. Sah? Ya, sebenarnya sederhana sekali. Misalnya datang orang tua kita, ya, lalu kita bukakan pintu, sederhana kan? Payah buka pintu? Tidak. Dia sendiri bisa bawa pintu, dia bawa kunci malah. Tapi ketika kita datang ke pintu, berkejaran pula datangnya, ya. Habis kita bukan ahlan wa sahlan, selamat datang, habis itu disalami, akan beda rasanya dengan yang tidak melakukan. Iya, rendah. Salah dia, no? Tidak salah dia? Tidak. Akan ada apresiasi. Atau nampak nenek sedang nyapu, kan nenek sakit punggung, kalau nyapu 2 kali lewek je lah sakit punggung. Kalau lah jadi nenek, sang halun jadi nenek oleh bani nenek je buat boh. Halun jadi nenek oleh cuba nyapu laman tu, 4 kali sepai je ayun je bolah lah tagak lebih tur lah lihat orang lama ngulik lah, dek selah sakit pinggang kan ya. Nengok itu dah ambil sapu tu, awak bujang boh, awak gadi boh, ini tak kan podek jadinya orang. Ini perlu dia 10 minit, awak insyaAllah 2 minit selesai. Tapi luar biasa apresiasi. Sah? Kaum muslimin, hal-hal sederhana. Nampak datuk membawa apa? Plastik isi logo-logonya, main bontuknya. Awak dah nak isi tu, okay? Tapi tengok seperti itu, nyen logo-logo tak banyak logo-logo awak boleh yuangnya kan ya? Ya bang, sederhana. Tapi ini inisiatif. Dan ini banyak yang dilakukan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Di antaranya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini. Seperti yang akan kita dengarkan selepas azan nanti. Jangan kemana-mana. Nah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم رب هذه الدعوة Baik. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Ka'ab ibn Rabi' bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Tsumma ataitu fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajatihi." Lalu saya bawakan air untuk buang hajatnya dan untuk wudunya. Faqala li, mendapatkan khidmat dari Rabi' bin Ka'ab al-Aslami ini, Nabi SAW memang suka memberikan balasan, mengapresiasi. Nabi SAW suka mengapresiasi orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat kebaikan kepadamu maka berikan mukafa'ah, balasan. Setidaknya adalah man qala liman ahsana ilaihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Ya, kalau dia doakan jazakallahu khairan, sesungguhnya sudah memberikan balasan yang sangat tepat, yang sangat bagus. Nah, Nabi SAW saat ini bertanya kepada Rabi' bin Ka'ab, sal, minta, maksudnya minta apa yang kamu perlukan. Artinya, what can I do for you? Apa yang bisa saya buat untukmu? Lalu kata, faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Tidak tanggung-tanggung pula mintanya, saya ingin berteman denganmu di surga. Wacarun nasahang Rasulullah nasahang hanya sebagai sahabat biasa. Tidak level-level Abu Bakar dan Umar dengan tidak level Utsman dan Ali.
tapi sahabat yang di bawah lagi. Nah, tapi mintanya nak sama Nabi di surga. Mustahil? Mustahil? Kan permintaan Thawban tadi, mantan hamba sahaya. Maka Nabi SAW memberikan dia pilihan. Aw ghaira zalik? Qal aw ghaira zalik? Tidak bisa non lain. Maksudnya seperti kata Imam Nawawi rahimahullah, maksudnya tidak ada masalah duniawi yang perlukan. Kau nak beli baju baru gitu kan, ayo-ayo, atau nak kenderaan, atau nak minta dinikahkan dan sebagainya. Aw ghair zalik, ada tidak hajat yang lain selain itu? Nah, katanya huwa zakah, hanya itu ya Rasulullah. Tapi jangan mahal minta. Tak amun sahabat mu kan tak amun sahabat minta nombor awak minta buahnya. Ya tak? Ya, dimasawarkan surga awak minta je noko gini. Ya kan? Mana mau surga atau jabatan? Mana minta? Hah? Wih. Amu jabatan lainnya. Surga dan lainnya. Kan ya? Tapi Nabi mereka tidak. Selalu mintanya surga. Memang wawang lalu tinggi-tinggi cita-cita. Kalau cita-cita hanya sebatas bumi, kan ya? Nak jadi iko jadi iten. Tapi kalau mereka tidak ingin masuk surga, sodor cita tentang masuk surga, takut dia noko. Makanya mereka sukses di dunia dan bahagia di akhirat. Awak di dunia lata duduk je kadang, di akhirat alun jale. Makanya perlu kita selalu membaca apa yang datang dari berita-berita mereka ini. Setidaknya kok lupa diingatkan, kok kurang semangat lah didorong untuk bersemangat mencari surga dan tidak berlomba untuk ini sampah-sampah duniawi ini. Sampah-sampah duniawi ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin. Qultu huwa zaka ya Rasulullah. Qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau memang tidak bisa dialih, tidak bisa dipindah, itu ya juga yang kau inginkan, cik syarat banyak-banyak sujud. Jangan berdoakan dan bantu supaya doa itu, makanya harus ada usaha. Jadi bukan mengandalkan doa. Lihat kaum muslimin, ini semua mereka yang didoakan Nabi SAW, tidak ada yang menyerah dengan doa satupun. Jelas? Abdullah bin Abbas bermalam juga di rumah Nabi. Ketika bangun malam, dia ikut bangun. Nabi masuk ke WC, buang hajat, dan Abdullah bin Abbas siapkan air di pintu keluar rumah Nabi SAW. Nabi katakan, man wada'a hadza? Siapa yang letakkan ini? Dikira istrinya Maimunah. Maimunah kan bibinya Ibn Abbas. Ibn Abbas masih kecil lagi. Cuman inisiatif tadi, ini kaum muslimin, inisiatif membantu orang yang dimuliakan, makanya dapat apresiasi. Doa Rasulullah, doa orang yang saleh. Nah, lalu Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadi dia orang faqih dalam beragama. Sebab may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang Allah kehendaki baik baginya, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Kemudian wa'allimhu ta'wil, ajarkan dia tafsir Al-Quran. Dengan doa itu dia menjadi ahli tafsir paling terkemuka sepanjang sejarah Islam dan sampai hari kiamat. Abdullah bin Abbas adalah bintangnya. Tapi dengan doa itu langsung loloknya lah. Allah alhamdulillah aman lah dapat doa Nabi SAW. Justru semakin termotivasi dan melejit, naik gasnya dari level 4 jadi level 5. Tidak pernah kondu. Makanya akhirnya ditanya oleh sahabat yang lain atau oleh muridnya, bapa coro dia sebanyak ke ilmu padahal masih kenek bau. Jawabnya, bilisanin sa'ul, dengan lisan yang rajin bertanya, wa qalbin aqul, dan hati yang cerdas. Ma'asyiral kiram, demikian juga Rabi' bin Ka'ab. Kata Nabi SAW, insyaallah saya doakan, tapi jangan lupa banyak-banyak
sujud. Harus ada usaha, bukan ogah-ogah kaki. Tidak seperti anak muda itu yang bercita-cita masuk surga, duduk di tepi sungai, ambil kerikil umban, itu ya Allahumma adkhilnal jannah, berdoa ya Allah masukkan saya ke surga, ya Allah nikahkan dengan bidadari. Itu datang seorang ulama lewat, waang meminang wang ancak, tapi tidak bisa dengan umban-umban batu macam itu doanya. Paham ya? Tidak bisa dengan hanya berdoa, harus berusaha keras. Man khatabal asna'a sabara alal bazli. Siapa yang meminang yang cantik-cantik, siap bayar mahar. Aduh ancak mahar sekene. Kalau nak ancak terpaksa maharnya mahal. Dan ya kalau nak istana lebih ancak harus mahal. Dan harga mahal itu tidak selalu dalam bentuk materi, kadang dalam bentuk sikap. Mau menyerah pada kebenaran itu mahal nilainya, ya, tunduk pada kebenaran itu mahal nilainya. Atau mau memaafkan orang yang bersalah itu tinggi nilainya. Sahih, sabar tidak melakukan maksiat mahal nilainya. Sabar konsisten dalam bertakwa mahal nilainya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jangan anggapnya dengan babi dia juga dapat mahal, bukan. Kita memiliki, ya. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau memaafkan dan memperbaiki hubungan, Allah tanggung pahalanya. Ya, Allah tanggung pahalanya. Istana dengan tiang-tiang mutiara, dengan kusen-kusen pintu dari berlian, dengan atap emas dan perak. Untuk siapa? Yang mau memaafkan saudaranya. Maka jangan disimpan-simpan jo. Banyak jadi penjawa tiru lah ya. Ini kalau penjawa puan sampai, ya. Jadi monadon tonton tawan dalam hati. So sianu bersalah simpan jo siko, sianu bersalah simpan siko. Itu sosok ongok deh. Penjawa kalau sosok nak sosok ongok deh. Nah, makanya jangan dijadikan hati itu penjara bagi orang-orang umat manusia. Pokok kan lolok, jangan kau nang kecuali Allah Ta'ala. Jangan kau nang lah, dia dasman laikoloha, dah jadi saingan den loh. Sudah itu si fulan lah menjadi penghalang dan loh, si fulan dan sebagainya. Kamu tu lolok dah? Tu lolok? Tidak. Makanya makan tidak lama, tidur tidak nyenyak. Sudah itu pikiran koma dunia asbah sama amote lah uang tak kena wangi ke awak tapi awak nak obeh lama macam itulah kan ya. Uang lancak mencak dek wangi ke awak tak obeh kan lewa dah. Wangi sahamnya lah, caklah wangi jangan dulit, kecuali kita memang berbuat salah lalu diingatkan, itu jangan sampai tak dulit. Tapi kalau awak tidak buat salah, inyo buat salah, awak solang deh, lebih aja lah. Inyo kan sosok angok, kan ya? Awak jalannya lah dengan baik. Nah, ya kaum muslimin yang dirahmati Allah harus berusaha untuk mendapatkan mahar yang mahal itu. Kadang-kadang dan sering tidak harus dengan materi. Hati yang di sini itu sangat berharga. Tapi kaum muslimin, jadi di dalam dua hadis tentang keutamaan sujud. Nah, mana yang lebih afdal, lama berdiri solat kita atau banyak rukuk dan sujudnya? Melihat hadis-hadis Nabi SAW, maka akan seolah-olah terlihat Nabi juga panjang berdirinya. Di satu sisi dia suruh kita juga panjang sujudnya. Dalam hadis Huzaifah dijelaskan, dia salatnya berdirinya sama dengan lama rukuknya, atau rukuknya sama dengan lama dirinya, sujudnya sama dengan lama berdirinya. Nah, dia baca surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran satu rakaat. Selama itu rukuk, selama itu sujud. Nyosin tanturi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sehingga dalam masalah ini ulama pun
berbeda pendapat. Ya, jumhurul Hanafiyah, kemudian Asy-Syafi'iyah, kemudian sebagian qaul dalam mazhab Imam Maliki dan wajh indal Hanabilah bahwa sesungguhnya sujud banyak dan panjang lebih afdal daripada berdiri lama berdasarkan hadis-hadis tadi. Sedangkan Al-Malikiyah, kemudian sebagian dari Hanabilah mengatakan tak, berdiri lebih afdal daripada lamanya sujud. Kemudian ada pendapat ketiga juga didukung oleh sebagian Al-Hanabilah, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa keduanya sama, lama berdiri dan lama sujud, dua-duanya sama-sama afdal. Dia susah dibedakan. Sebab orang yang berdiri salatnya, bacaannya lebih afdal daripada orang yang sujud. Mana lebih afdal? Membaca doa yang merupakan ucapan kita daripada membaca Al-Quran yang merupakan ucapan Allah Ta'ala. Paham tak? Ketika tahu tak? Allahu Akbar, sah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian disambung dengan surat-surat Al-Quran. Kan itu apa baca? Sah? Al-Quran kan? Mana yang lebih afdal membaca Al-Quran daripada membaca Subhana Rabbiyal Azimi tanpa wa bihamdi? Subhana Rabbiyal Azimi, yang seorang bilang wa bihamdi, seorang bilang tanpa wa bihamdi, batal salat. Jadi dulu ketika orang satu-satu Pak Haji, jadi imam wong NU, makmum wong Muhammadiyah. Nah, dulu kan agak berseteru sikit dulu. Kinilah lah sama-sama lepas. Dulu berseteru so nak salat, dulu kinilah mulai nak mau sama kena. Jadi salatlah imam wong NU disongen deh Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Dek wa bihamdi itu kan bakal camuk juga. Sudah itu diboleh dek kawan Muhammadiyah belakang Subhana Rabbiyal Azimi tanpa wa bihamdi. Tak boleh buat dalam salat. Tapi ke anekdot saja, tak terjadi tanda wallahu alam. Kami temu dari guru-guru ngaji semua dulu. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang dibaca di dalam sujud atau dalam rukuk ini kan zikir. Paling tinggi zikir nabawi, sah? Atau doa kita yang kita ambil dari perkataan Nabi SAW, karena kita dilarang baca Quran waktu rukuk dan sujud. Mana yang lebih afdal, bacaan berdiri atau bacaan sujud? Bacaan berdiri lebih afdal. Maka dilihat dari bacaannya, berdiri lebih afdal. Tapi mana yang lebih mulia? Mana yang lebih hebat? Posisi sujud dan rukuk atau posisi berdiri? Sujud dan rukuk. Karena Nabi katakan, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Hamba itu paling dekat kepada Rabbnya ketika sujud. Artinya menempelkan anggota tubuh paling berharga di tempat yang paling rendah kepada yang maha tinggi. Melihat keadaan dan bentuk keadaannya, hayatnya, maka sujud lebih afdal daripada berdiri. Oleh sebab itu, maka tidak bisa ditarjih antara keduanya. Boleh lama berdiri karena bacaan Al-Quran, atau pilih lama sujud karena memilih kondisi dan keadaan. Amanullah maknya. Kalau kene apa dan sujud lomong. Kan itu, kalau kene apalan sujud lomong. Apa lama sujud ayahnya. Cik nak tahu apa dah ayahnya nya. Tak mungkin itu ulang tahunnya. Tak apa dia ulang tahun. Nabi pernah mengulang satu ayat dalam satu solat malam sampai selesai. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah.
Sabtu air. Nah, tidak apa-apa. Tapi yang nonton tu, kau ngalah di anak kan, ina tahu, ini tiada kaya ini. Ini terpaksa sujud di lama. Apa lama sujudnya? Dia sebanyak-banyakkan doa untuk kalian ni. Tidak masalah. Nah. Tapi kalau seandainya kita memiliki hafalan banyak, kemudian sujud senang, maka berdiri lama, baca di satu rakaat surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Lalu itu rukuklah selama itu. Sudah itu sujudlah selama itu. Kalau buat macam itu sama malam tolak je. Esok dah sebagi tak pergi kerja apa nak kerja yang solat tarawih solat tahajud malam tadi. Siapa dia sampai macam itu no? Rukuk pula sajamnya je. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi laksanakanlah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena yang paling dicintai Allah itu adalah adwamuha wa in qallah. Yang paling sering dan dan continue walaupun hanya sedikit. Yang tidak kalau kualitas dan isi konten tentu tidak bisa kita menandingi Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan, ya, karena juga sahabat dalam hal ini berbeda-beda amalan yang menjadi andalannya. Abu Hurairah andalannya mencari ilmu, menghafal hadis Nabi, sehingga sering terlambat tidur. Maka Nabi nasihati dia jangan lupa witir sebelum tidur. Kemudian kodok litak pada konyang leh. Nah, makanya baginya puasa ndak aneh lah. Makanya nasihati puasa 3 hari dalam sebulan. Tapi bagi yang konyang-konyang kan kodok suruh puasa. Nah, kemudian untuk duha, karena yang namanya belajar tentu memerlukan waktunya. Kemana Nabi punya ikut supaya dapat hafal hadis Nabi. Ajan lupa pula rakaat 2 rakaat duha. Bukan berarti batasannya itu dah, tapi minimal 2 rakaat tadi. Karena itu yang dia mampu. Allah musta'an. Macam kita barangkali karena dihukum oleh pekerjaan yang merupakan kewajiban. Kadang-kadang ya paisa walun subuh boleh kan bila lah solat duha. Akhirnya tak dapat izin solat duha kecuali 10 minit kayaknya. Maka kerjakan sesuai dengan kemampuan tadi. Karena kita kadang-kadang di bagian pelayanan tidak bisa ada waktu kadang, maka sesuai dengan kemampuan tadi. Wabillahi taufik. Dah barangkali ada jelasnya. Jadi ada yang mengatakan lebih afdal sujud lama daripada berdiri lama, ada yang mengatakan berdiri lama lebih afdal, dan wallahu alam mengumpulkan kedua pendapat itu sepertinya lebih awfaq, yaitu lebih bagus. Artinya berdiri lama zikirnya lebih bagus, dan sujud lama bentuk dan kondisinya lebih bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali insyaallah di lain waktu. Semoga Allah senantiasa menjaga kita. Amin. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.